Baik, recording sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, karena ini masih nuansa lebaran, Pak Widi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Widi minta maaf jika ada kesalahan yang selama ini mungkin tutur kata guyonan Pak Widi yang agak nyeleneh membuat bisa mungkin tersinggung teman-teman mahasiswa. Pak Widi mohon maaf dan semoga dosa-dosa kita semua dimaafkan dan semua amal baik kita diterima selama bulan Ramadan. Dan insya Allah semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita bisa kembali di Ramadan tahun depan dan bisa berkumpul kembali ketika Idul Fitri tahun depan. Semoga semua pandemi ini segera selesai. Amin, amin ya Rabb. Baik, kita melanjutkan agenda kita tentang SPSS untuk selanjutnya, yaitu tentang uji korelasi atau korelasi produk momen. Jadi nanti hari ini kita akan fokus di praktikum yang keempat. Sekarang SPSS-nya sudah ready semua, sudah dibuka semua? Proses, Pak. Oke, siap. Nah, kita juga menunggu proses teman-teman pada masuk. Oke, baik, sambil menunggu kalian mempersiapkan SPSS dan menunggu teman-temannya yang masuk, saya akan coba share screen dulu untuk pertemuan hari ini. Baik, share. Muncul ya share screen-nya Pak Widi? Muncul, Pak. Oke, sip. Baik, Pak Widi, ya nanti kameranya Pak Widi agak sedikit bermasalah, jadi nanti kadang buka, kadang nutup. Pak Widi mohon maaf ya. Jadi yang terpenting esensial, nanti kalau ada suaranya Pak Widi yang terputus, tolong Pak Widi segera dikabari entah via Meet di sini langsung atau via grup WA, gitu ya. Ini sudah saya rekam dan nanti setelah pembelajaran ini nanti malam langsung saya upload begitu, mumpung koneksinya sedang bersahabat ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang praktikum tentang korelasi produk momen, di mana praktikum korelasi produk momen di sini nanti memang untuk menguji atau di sini menguji korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan satu variabel yang lain. Nah, di sini sering disebut dengan korelasi produk momen. Nah, masalah-masalah dalam penelitian yang biasa terjadi atau biasa dilakukan atau yang kasus-kasusnya itu seperti apa? Misal yang pertama, apakah ada korelasi yang positif antara kemampuan fisika matematika dengan prestasi belajar fisika kuantum mahasiswa fisika FUNY atau IAIN Salatiga, atau bisa seperti ini nanti kalian membaca judulnya. Apakah ada korelasi yang positif antara kemampuan berbahasa Arab dengan prestasi belajar bahasa Arab mahasiswa IAIN Salatiga? Misal seperti itu boleh. Atau kasus yang kedua, sepertinya ada yang masuk. Atau kasus yang kedua, di situ apakah ada hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan? Nah, ini besok kalau kalian menjadi HRD atau kalian menjadi pimpinan perusahaan, cara menganalisnya caranya seperti ini. Jadi tidak serta-merta hanya pendapat orang lain, tapi kan sebuah penilaian sebuah perusahaan, pegawai itu kan bisa diangkakan atau bisa memiliki
eh, kriteria-kriteria yang nanti akan dianggarkan dan bisa dianalisis menggunakan statistika. Jadi ketika nanti kalian berpendapat itu benar-benar kalian memiliki dasar. Nah, dengan dasar inilah misal saya ingin melihat sih korelasinya antara Mas siapa ya sini Mas Mas Najmul dan Mas Ahmad Nurudin itu bagaimana? Korelasinya bagaimana? Apakah ada hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja sehari-hari itu bagaimana? Nah, di sini apa namanya? Perlu diperhatikan sekali di sini. Jadi ketika nanti pengen mengangkat apa namanya? Pengen mengangkat jabatannya Mas Najmul atau pengen mengangkat jabatannya Mas Nurudin itu jadi memiliki dasar yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Oke, nah dalam kasus ini saya fokuskan di dunia pendidikan saja. Jadi misal seperti ini ada kasus berikut ini disajikan data nilai fisika atau terserah nilai apapun nilai fisika atau nilai bahasa Arab dan prestasi fisika mahasiswa fisika FIPA sebentar. Nah, di situ ada beberapa. Nah, ini sudah membuka SPSS semua? Sudah, Pak. Oke, nah, ya kita coba latihan bareng-bareng. Nah, misal di sini ada dua data, di mana yang satu apa namanya nilai fisika matematika dan yang satu nilai prestasi fisika kuantum. Ya ada dua data ya di sini. Nah, ujilah apakah ada korelasi yang positif antara kemampuan fisika matematika dengan prestasi belajar fisika kuantum. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita seperti biasa buka SPSS-nya, klik variable view dulu. Nah, isikan kolom name itu dengan fisika matematika misal, atau diganti apa ya? Bahasa Arab. Kayak gitu ya. Oh, biar sama aja biar kalian nggak bingung ya. Fisika matematika. Untuk yang baris pertama dengan desimal bernilai desimalnya 2. Ini baru masuk siapa? Yang kedua dengan apa namanya dituliskan dengan fisika kuantum. Desimalnya juga 2. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa klik data view. Nah, akan muncul yang kolom pertama itu fisika matematika, yang kolom kedua adalah fisika kuantum. Nah, selanjutnya baru kita masukkan data-data tersebut. Aduh, ini baru masuk siapa ini? Oke, data-data tersebut yang pertama ya kita isikan fisika matematika datanya seperti apa seperti yang ada di PDF ya. 45, 35, 50, 40, 31, 28, 58, 60, 8, 75. Ada 10 data ya, oke ya. Yang kedua, yuk kita masukkan datanya yang kedua. 57, 43,
62, 53, 44, 40, 69, 73, 79, 83. Oke, sampai input data di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Belum, tapi masih proses mengisikan, Pak. Oke, sip. Kita Pak Widi tunggu ya. Oke. Sip, gimana? Sudah? Oke, hari ini yang hadir ada 20 mahasiswa. 19 mahasiswa karena yang satu saya. Oke, tidak apa-apa. Sudah ya udah 20, udah 50%, enggak apa-apa. Tetap semangat biar nanti teman-temannya ngikuti via YouTube kalau bagi yang belum masuk. Oke, sudah di-input semua? Bagaimana? Sudah di-input? Izin menyimak laptop sedang dipakai. Oh, ya Mas Nurfa izin enggak apa-apa. Yang penting kalian kamu tetap fokus nanti dicoba kayak gitu ya Mas Nurfa izin. Oke, yang lain sudah clear? Sudah bisa memasukkan input datanya? Sudah, Pak. Oke, Pak Widi lanjut ya. Oke, Pak Widi lanjut aja. Jadi, setelah kalian input data seperti ini, langsung klik Analyze, Correlate, dan pilih Bivariate. Karena variabelnya ada dua, jadi menggunakan Bivariate. Ya, setelah itu diklik aja. Ini apa yang tadi? Mas Rifai, saya juga izin menyapa dulu Pak SPSS saya. SPSS saya ada toko. Oke, ya enggak apa-apa. Yang penting kalian menyimak dengan baik-baik dulu. Nanti tolong setelah semuanya sudah ada, SPSS-nya sudah ada, bisa langsung dicoba. Gitu nggih. Tidak apa-apa, Pak Budi masih bisa mencoba memahami kondisi semuanya. Santai aja, tenang. Yang terpenting tetap mengikuti, nanti ketika ada tugas-tugas segera dikerjakan. Gitu nggih. Oke, Pak Widi lanjut aja dulu. Kaget tak pikir ada apa. Oke, setelah kalian klik Analyze, Correlate, dan Bivariate, itu akan muncul kotak Bivariate Correlation seperti ini. Nah, masukkan variabel fisika matematika dan fisika kuantum ke kotak variabel sehingga akan terlihat seperti berikut. Keduanya ini dimasukkan ke kotak putih yang sebelah kanan dengan cara klik tanda panah ini. Klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya klik option, terus mean and standard deviation. Ini yang atas dicentang, terus cross product deviation covariance dicentang juga, baru diklik continue. Nah, setelah ini baru diklik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Sama kan hasilnya? Nah, di sini kotak yang pertama deskriptif statistiknya, fisika matematika minnya 49, fisika kuantum minnya 60. Dengan N-nya 10 benar ya. Jumlah datanya ada 10, jumlah datanya ada 10. Oke. Baru yang selanjutnya kita masuk ke correlation-nya. Nah, cara bacanya bagaimana? Nih, cara bacanya. Nah,
Kita langsung ke tabel correlation. Kalau ini hanya deskripsi data statistiknya kita. Nah, untuk membaca korelasinya itu pakai tabel yang ada di bawah. Nah, ini ada yang baru masuk. Nah, pakai data yang ada di bawah. Jadi cara membacanya, nah, ada dua tanda dalam penafsiran korelasi, yaitu melalui nilai koefisien, yaitu tanda plus dan tanda minus. Nah, yang berhubungan dengan arah korelasi serta menyatakan kuat tidaknya korelasi. Nah, cara membacanya, jadi seperti biasa kita harus membuat hipotesis dulu. Nah, hipotesisnya caranya itu seperti biasa. H0 itu pasti dia hipotesis harapan kita. Jadi harapan hipotesis positifnya itu tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. Nah, H1-nya itu kebalikannya dari H0. Jadi ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, selanjutnya kita melihat sigtutelnya. Coba sigtutelnya berapa ini? 0,0000. Ya kan? Sigtutelnya 0,0000. Jadi ketika 0,000 itu ketika dia kurang dari setengah alfa, pokoknya saya ingatkan kembali kalau nilai sig-nya itu ketika dia hanya satu variabel, biasanya yang dilihat adalah nilai sig-nya. Tapi kalau itu dua variabel, itu pasti yang dilihat adalah sigtutelnya. Nah, ketika dia sigtutel itu caranya dengan setengah dibandingkan dengan setengah alfa. Nah, alfanya kita sudah sepakati dulu bahwa dalam dunia pendidikan ada 5%, berarti 0,005. Jadi kalau 0,05. Jadi kalau setengah alfanya itu adalah 0,025. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Pak Widi lanjut? Mbak Nafi? Mas Najmul? Mas Nuruddin? Halo? Suaranya Pak Widi masuk kan? Masuk, Pak. Masuk, Oke. Pak. Oke, ada yang sampai di sini, ada yang ditanyakan enggak? Belum, Pak. Oke ya, Pak Widi lanjut cara membacanya dulu ya. Oke. Jadi yang kita lihat dalam kasus seperti ini, dalam correlation, itu adalah sigtutelnya. Nah, sehingga di sini didapatkan dalam tabel tersebut, sigtutelnya adalah 0,0000. Jadi dengan kata lain, 0,000 itu apakah lebih atau kurang dari setengah alfa? Coba 0,00 itu lebih dari atau kurang dari setengah alfa, Mbak Nafi? Kurang dari setengah alfa, Pak. Iya, betul. Karena 0,00 itu besarnya itu kurang dari setengah alfa, karena setengah alfanya adalah 0,025, karena alfanya tadi adalah 0,05. 0,05 itu didapat dari 5%. Jadi 5% kalau didesimalkan adalah 0,05. Nah, dari hasil
siktutel itu kurang dari setengah alfa, maka ketentuan yang kita pakai adalah yang ini. Jika siktutel itu kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Jadi H0 ditolak berarti yang digunakan adalah H1-nya, sehingga kesimpulannya adalah jadi ada korelasi positif kemampuan fisika matematika dengan prestasi fisika kuantum. Semakin tinggi kemampuan fisika matematika, semakin tinggi pula prestasi fisika kuantum. Jadi cara mengambil kesimpulannya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Sebelum Pak Widi, coba kalian buat juga data juga sama 10 data ini dengan cara seperti ini. Coba sebelum Pak Widi minta untuk membuat seperti itu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Gimana? Sementara ini belum, Pak. Ya, berarti berani coba membuat latihan dulu, berani? Kita coba dulu ya. Pak Widi kasih waktu kurang lebih sampai jam setengah dua persis, 1.30, 13.30. Jadi, nah, coba Pak Widi pengen kalian membuat kasus yang sama seperti ini, juga 10 data aja, enggak usah banyak-banyak, biar cepat. Silakan, datanya terserah nilainya berapapun, yang penting rentang antara 0 sampai 100 ya. Silakan kalian gunakan. Mungkin dalam PBA itu ada apa saja sih aspeknya selain bahasa Arab? Mungkin nilai bahasa Arab dengan nilai apa? Contoh apa Mbak Nafi? Nilai bahasa Arab dengan mungkin nilai apa ya? Mufrodat atau nilai dari Boleh gitu. Nah, cocok ya. Oke, coba gitu ya. Terserah kalian membuatnya dengan apa, membandingkannya dengan apa, dicoba ya. Oke ya, saya tunggu sampai jam 1.30. Nanti Pak Wiji jam 1.30 coba nanti menunjuk mahasiswa di sini siapa, nanti tolong dipresentasikan dengan baik. Oke ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang langsung pengen tanya, langsung tanya aja ya. Jangan nunggu Pak Widi tanya. Ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Pak Men, seperti biasa di kelasnya Pak Widi, tidak ada kata riku-rikuhan. Oke ya, langsung aja Pak, saya mau tanya ini bingung kayak gini-gini, nggak apa-apa. Nah, tunggu ya, silakan mengerjakan.
Oke, ada kesulitan apa tidak? Lancar, Pak. Oke, lancar. Oke, kita tunggu masih ada 15 menit. Silahkan yang teman-teman yang lain nanti yang saya tunjuk di presentasi ya.
Bagaimana? Sudah apa belum? Bagaimana? Sudah siap? Oh, ini ada Mbak Ruli, Mas Ruli. Oh, Mbak Ruli Ramadhani. Maaf Pak, mau bertanya setelah isi data langkahnya bagaimana ya Pak? Tadi mau mengikuti sudah sampai isi data, gambar tapi menghilang. Jadi baru sampai isi data Pak. Untuk lanjutnya belum sempat mengikuti, sinyal kurang mendukung. Mbak Ruli, suaranya Pak Widi masuk? Oke. Setelah mengisi data, jadi baik, jadi setelah mengisi data, maaf tadi Pak Widi baru anak. Baik, setelah mengisi data, terus klik analyze, correlate, dan terus langsung di variate. Nah saya presenting dulu. Oke, tampilannya sudah keluar, Mbak Ruli? Sudah, Pak. Oke, jadi setelah ngisi data, terus klik analyze, terus dipilih lagi correlate, terus dipilih lagi bivariate. Jadi klik analyze, terus klik lagi correlate, terus klik lagi bivariate. Nah, nanti akan muncul, sebentar, saya ulangi lagi, analyze, correlate, bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Awal mulanya kan bentuknya ini masih di kotaan sebelah sini. Bentar. Saya share screen aja seluruhnya biar enak. Oke, jadi awal mulanya kan bentuknya seperti ini. Jadi di sini kotak kan ada dua kotak putih ya. Di sini kotak putih yang pertama ada fisika matematika dan fisika kuantum. Nah, kedua data ini dipindahkan ke kotak putih yang variabel. Jadi caranya diklik, terus dikontrol klik, pindahkan semua ke sini. Nah, setelah ini sudah pindah ke sini, klik option, terus ini kan awalnya belum dicentang. Nah, centang aja. Min yang pertama dicentang sama cross produknya juga dicentang. Baru klik continue. Nah, setelah ini baru diklik oke. Nah, akan muncul data seperti yang ada di gambar ini. Ada descriptive statistik dan correlation. Sampai di situ paham, Mbak Ruli? Bagaimana Mbak Ruli? Iya, Pak. Yang sebelumnya tadi yang dicentang yang sebelah mana, Pak? Dua-duanya dicentang. Dua-duanya dicentang, terus di oke atau continue, terus baru di yang lain di continue seperti itu aja.
Bisa Mbak Ruli? Gimana? Bisa? Mbak Ruli? Aman ya? Gimana yang lain? Sudah? Coba Pak Widi pengen tahu hasilnya Mbak Nafi dulu aja yang pasti sudah kan. Coba Mbak Nafi. Iya, Pak. Oke, coba bisa share screen? Buat bisa ini aja, Pak. Bentar. Oh gitu, oke ya, oke. Ini Pak, ini dari data saya itu totalnya itu lebih dari alfanya. Setengah alfa. Ya, lebih dari setengah alfa. Oke, Nah, di sini jadi ada 0,331. Yang saya jadikan judul itu bahasa Arab 1 sama mufrodat 1. oke. Dari situ di HO-nya kan diterima. Kalau dari data ini berarti bisa dirumuskan bahwasanya antara ini dua mata pelajaran ini itu kemampuan bahasa Arab dengan kemampuan mufrodat itu tidak saling mempengaruhi begitu, Pak. Nah, betul sih, bagus. Nah, jadi Pak Widi bisa ngambil kesimpulan berarti Mbak Nafi sebenarnya sudah bisa untuk membuat hipotesis dan menyimpulkan di situ. Ya, betul jawabannya Mbak Nafi, betul. Ketika H0 itu diterima, karena kan tadi nilai siktutelnya itu lebih besar dari setengah alfa ya. Nggih, Pak. Nah, jadi dengan ketentuan seperti itu berarti H0 diterima. Oleh karena itu kemampuan berbahasa Arab dan apa tadi? Mufrodat. Nah, itu tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Nah, udah kayak gitu aja. Simpel kan daripada hitung-hitungan secara manual. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nafi. Selanjutnya coba yang sini sudah siapa? Mas Agus Nur Firdaus, sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, coba Mas Agus Nur Firdaus dipresentasikan mungkin on cam atau bagaimana? Silakan. Lewat suara aja lah. Oke, enggak apa-apa. Pasti belum mandi. Oke, silakan Mas Agus. Di sini siktutelnya 0,144. Jadi, terus cara menyimpulkannya gimana? Siktutel ini lebih besar daripada setengah alfa, maka HO diterima. Jadi, kesimpulannya yang kamu bandingkan apa dengan apa? Siktutel lebih besar daripada setengah alfa dari pelajaran sorof dan nahwu. Ayo, sedikit lagi. Maka pelajaran sorof dan nahwu tidak memiliki korelasi. Betul, sip. Nah, aku tunggu jawaban itu sebenarnya. Bagus. Nah, bagus. Terima kasih Mas Agus Nur Firdaus. Jadi, tadi jawaban Mbak Nafi sama Mas Agus Nur Firdaus ternyata kedua halnya nilai siktutelnya sama-sama melebihi dari
setengah alfa, sehingga tadi yang punyanya Mas Agus Nurfirdaus tadi mata pelajaran sorof dan nahwu tadi ya. Iya, Pak. Nah, itu ternyata tidak memiliki korelasi atau bisa dikatakan nilai dari mata pelajaran sorof itu tidak memiliki korelasi dengan nilai mata pelajaran nahwu. Nah, sehingga itu dibuktikan dengan nilai siktutelnya itu lebih besar daripada setengah alfa. Nah, besok kalau membuat penelitian tinggal di crop aja tuh apa hitungan SPSS-nya, tabelnya itu tuh, terus kamu buat kesimpulan di bawahnya, sah itu datanya. Daripada Iya, ngitung Pak. manual, mumet. Oke, terima kasih Mas Agus Nurfirdaus. Iya, Pak. Oke, untuk yang lainnya siapa lagi ya? Mbak Askia, sudah bisa? Sampun, Pak. Oke, ditunggu presentasinya. Yuk. Di sini saya memilih pelajaran terjemah sama hitobah yang siktutelnya 0,498. Jadi HO diterima. Kesimpulannya tidak ada korelasi antara hitobah dengan terjemah. Oke, sip. Berarti sudah 3 mahasiswa menyimpulkannya dengan baik. Oke, sip. Terima kasih Mbak Askia Al-Anissa. Al-Nisa. Kiki jane Al-Anissa. Anissa. Apa sih Mbak Askia? Anissa Mawon, Pak. Anissa. Oke. Baik. Karena kalau saya menyebut Askia itu kayak keponakan saya, takutnya dia bangun Askia. Oke, terima kasih Mbak Askia, Mbak Anissa ya. Baik, jadi saya kira untuk 3 jawaban teman-temanmu ini sudah sedikit mewakili. Jadi saya masih mencari yang apa namanya siktutelnya sehingga H0 itu ditolak. Ada enggak dari kelas ini? Kelihatannya enggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita apresiasi banget untuk tadi Mbak Navi, Mas Agus sama Mbak Askia. Jadi sudah bagus. Baik, masih ada waktu setengah jam. Kita lanjut. Masih kuat apa tidak? Kuat, Pak. Kita masih kuat ya. Oke, kita lanjut ke praktikum yang ke-6. Malah praktikum 5-nya nggak ada ya? Oh, mungkin salah ketik saya mungkin. Kita ke praktikum yang ke-6 yaitu regresi linear sederhana. Jadi ini pembahasan yang cukup panjang sebenarnya, tapi nggak terlalu panjang-panjang amat sih. Jadi saya sing-singan aja, jangan yang ke-6 dulu. Nah, langsung ke praktikum 8 aja. Yang penting adalah uji normalitas. Uji normalitas ya. Oke. Bentar. Saya close dulu biar kembali ke 0. Oke, uji normalitas ada di halaman 52 di PDF. Silakan dibuka PDF-nya. Oke. Memang dalam apa namanya? Statistik penelitian itu ada 3 uji yang benar-benar harus kalian perhatikan di situ. Ya, sebentar. Oke. Ada 3 uji yang benar-benar harus kalian perhatikan. Ada uji normalitas, ada uji validitas, dan ada uji korelasi. Nah, uji korelasi kalian sudah dapatkan tadi, uji validitas juga sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang
Pak Widi pengen mengajarkan tentang uji normalitas di sini. Nah, seperti biasa, siapkan SPSS-nya dulu. Nah, uji normalitas itu sebenarnya gunanya untuk apa? Yang pertama, mengetahui distribusi data, apakah berbentuk distribusi normal atau tidak dengan analisis uji normalitas atau satu sampel TS, seperti itu ya. Oke, ini layarnya Pak Widi kelihatan ya? Halo, layarnya kelihatan ya? Oh, malah belum kelihatan ya? Oh, maaf, maaf. Sekarang terlihat? Kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi uji normalitas di sini di PDF itu di halaman 52, di mana ini memang digunakan untuk mengetahui distribusi datanya itu bagaimana. Karena ini biasanya kalau penelitian-penelitian kuantitatif ini sangat penting, jadi harus dilampirkan gitu. Nah, masalah-masalah dalam penelitian pendidikan itu apa saja mengenai uji normalitas? Nah, di sini biasanya nilai pretest, nilai post-test biasanya yang akan diuji. Apakah data pretest mata pelajaran IPA atau PBA berdistribusi normal? Atau apakah data post-test mata pelajaran PBA berdistribusi normal? Contoh kasus seperti ini. Ya, kita ada tiga data yang nanti mungkin ini nanti kita input bareng-bareng. Motivasi belajarnya sekian, ada 3 tabel pretestnya sekian, post-testnya sekian. Nah, di sini nanti cara mengujinya, yuk kita langsung aja praktek aja biar tidak kelamaan ya nanti ya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita langsung menuju ke variable view. Variable view untuk yang pertama kita isikan motivasi dengan desimalnya 2 dan width-nya 8. Untuk yang ketiga di situ kita tulis pretest. Yang keempat yang ketiga kita tulisi post test. Nah, sama juga desimalnya 2, width-nya juga 8. 2, width-nya juga 8. Nah, setelah itu, setelah variabel ini diisi, klik data view. Nah, barulah kita input datanya. Yuk kita input bareng-bareng datanya sesuai yang ada di PDF ini ya. Yuk kita input. 78, 9, 56, 50. 8, 69, 56, 50, 55, 60, 80, 65, 6, 60, 73, 3, 57, 59, 63, 79, 68, 68, 58, 58, 52, 57, 59, 82, 64, 66, 3, 74, 4, 58, 66, 65, 61, 64. Oke, ada 30 data input. Terus kita pretestnya sekarang nilainya. 30, 21, 15, 17, 18, 19, 3, 20, 21, 20, 23, 19, 18, 2,
22, 18, 16, 16, 16, 16, 18, 32, 22, 20, 24, 25, 18, terus 20, 22, 19, 26. Lanjut ke kita input yang ketiga adalah input post test 89, 76, 65, 66, 68, 69, 90, 8, 70, 70, 72, 67, 68, 71, 90, 78, 68, 67, 10, 65, 86, 9, 70, 68, 70, ada yang salah. 70, 68, 70, 65. Turun 64, 56, 60, 70. Oke. Ketika input data ada yang bermasalah? Ada yang merasa kesulitan dalam menginput data? Bagaimana? Halo? Bagaimana? Bagaimana? Halo? Aman? Sebelum Pak Widi lanjut ini. Gimana? Sudah aman ya input datanya ya? Atau ada yang punya kesulitan dalam input data? Langsung aja nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Bagaimana? Bisa Pak Widi lanjut? Halo? Kenapa pada diam semua? Ada apa gerangan? Mas Agus, aman? Masih masukin data, Pak. Oke. Mbak Nafi, sama? Mbak Askia, aman? Aman, Pak. Oke, sip. Oke, tak tunggu 3 menit lagi biar kita bareng-bareng nanti. Oke, bisa Pak Widi lanjut? Belum? Mbak Sabila, bagaimana? Laptopnya lemot, Pak. Gak apa-apa, sabar. Kemarin udah diuji 1 bulan sabarnya. Gak apa-apa, yuk tetap semangat. Mbak Maulida, bagaimana? Masih input data, Pak. Oke, sip. Mas Najmul, bagaimana? Biasanya paling apa suka on cam ini Mas Najmul malah. Mbak Elisania, bagaimana? Input data, Pak. Oke, sip.
Mbak Hani bagaimana? Mungkin nggak connect. Oke. Mbak Dewi Putri Amdani bagaimana? Input data, Pak. Itu Oke, salah sip. di nomor 4. Ulang. Gak apa-apa, pelan-pelan. Santai aja. Yang lain input datanya momen dalam statistika harus hati-hati, jangan sampai terlewat. Oke ya. Mbak Amalia bagaimana? Masih input data, Pak. Oke, tetap semangat. Mbak Iya. Ahiruni bagaimana? Maaf Pak, baru gabung. Oh, baru gabung. Oke, selanjutnya Mbak Waziroh bagaimana? Mas Ahmad Nur Faizin baru dipakai yang punya. Oke, Mas Rahmat Rifai. SPS-nya saya ada di ada toko. Mas Nur Fadil bagaimana? Mbak Siti Muzaroah bagaimana? Masih. Oke, Mas Nur Fadil, tenang, tetap semangat. Mbak Siti Muzaroah? Maaf ya Pak, belum Oke. bawa laptop. Jadi masih pinjam. Oh iya, enggak apa-apa. Tenang aja, tetap semangat. Modal utama Ya. belajar itu semangat sebenarnya. Ya. Oke. Oke ya? Ya, sama-sama. Oke, yang lain bagaimana? Bisa Pak Widi lanjut? Oke, Pak Widi lanjut dulu aja ya. Baik. Nah, setelah input data, langkah selanjutnya adalah klik analyze, langsung cari legacy. Nah, yuk. Legacy dialog. Kacamataku di mana ya? Gak klik. Di non parametric Pak. Saya, kacamata saya enggak non parametrik. Saya kacamata. Nah, ini loh. Legacy dialog sudah. Terima kasih Mas. Langsung klik one sample KS. Nah, akan muncul seperti ini. Baru lanjutnya sama tadi ada 2 kotak, semuanya dimasukkan ke kotak tes variabel. Next, nah sudah masuk semua. Setelah itu tinggal diklik, klik OK, kita udah keluar datanya. Nah, yang jadi masalah, bagaimana cara membaca hasil analisisnya? Seperti biasa, saya paling yang didelok iki nek ra sik tutel ya sik wis itu nilai siknya atau nilai sik tutel wis itu toh yang paling dibaca. Nah, tinggal bagaimana cara membacanya? Seperti ini cara membacanya. Di sini berarti sik tutelnya ada tiga macam ya di sini ya. Silakan nanti dibaca yang mana. Nah, tabel one sample yang langsung dilihat adalah tabel one sample Kolmogorov dan Smirnov tes di sini. Makanya tadi disingkat one sample KS tadi ya. Ketentuannya juga sama. Kalau sik totalnya lebih besar daripada alfa, berarti ya 0 diterima. Karena ini datanya 1, berarti yang digunakan adalah sik totalnya, bukan setengah alfa ya, bukan yang digunakan ada alfanya, bukan setengah alfa di sini. Nah, seperti biasa, kalian tentukan hipotesisnya dulu, H0 H0-nya itu sampel.
sampel berdistribusi normal. H1-nya sampel berdistribusi tidak normal. Nah, kita dilihat aja nilai siktutel masing-masing. 0,174 itu lebih besar daripada 0,05 enggak? Oh, ternyata 0,05 lebih 0, dengan 0,05 itu lebih besar sehingga distribusi itu adalah normal. Nah, pretestnya bagaimana? Ternyata di sini didapati siktutelnya adalah 0,04. Makanya 0,04 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05. Oh, ternyata lebih kecil sehingga data pretestnya itu berdistribusi tidak normal. Nah, bagaimana dengan nilai post-testnya? Nah, ternyata siktutelnya adalah 0,000, jelas 0,000 itu adalah kurang dari 0,05 sehingga distribusi pada post-test itu tidak distribusinya tidak normal. Nah, itu hanya kita supaya bisa tahu dalam distribusi di sini data kita itu normal atau enggak. Makanya di sini disebut dengan uji normalitas di situ. Makanya ini penting banget karena memang sebelum uji-uji yang lain, uji normalitas, uji reliabilitas, uji validitas, uji korelasi itu penting banget di situ dalam penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif di situ. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudahkah bisa? Teman-teman yang lain? Insya Allah, Pak. Gampang ya, Mas Yan ya? Oke, nanti sebagai bocoran aja, berarti kan kita UAS-nya itu tanggal berapa sih UAS-nya? UAS-nya itu mulai tanggal 21 Juni. Berarti masih ada 3 pertemuan lagi. Nanti untuk statistika PBA Bahasa Arab itu nanti tanggalnya 24 Juni. Tapi tenang aja, nanti sistem ujiannya, soalnya saya kirimkan tanggal 17 Juni. Jadi tanggal 24 Juni, nanti kalian presensi dan mengumpulkan ujiannya itu. Berarti masih ada 1 minggu ya. Nah, sifat ujiannya nanti Pak Widi kombinasikan bagaimana cek korelasinya dulu, terus cek validitasnya dulu, terus cek normalitasnya dulu bagaimana. Nah, nanti paling 1 tabel, habis itu nanti pertanyaannya ada di bawah, silakan uji validitasnya, silakan uji korelasinya, silakan uji ini loh tadi normalitasnya itu bagaimana. Nah, nanti seperti biasa diketik di bawah, terus dibuat PDF, jangan lupa dibuat PDF ya, habis itu dikirim ke email. Jadi jangan, karena ini kan nanti bentuknya tabel-tabel, jangan sampai ngirimnya bentuknya Word, pasti akan berubah. Takutnya yang delala Pak Widi pengen bukanya pakai handphone kan otomatis formatnya akan berubah semua. Kalau Pak Widi pas buka pakai laptop sih tidak apa-apa, tapi kan kadang Pak Widi sedang perjalanan, jadi sambil Pak Widi nunggu atau apa sambil istirahat kan sambil tak buka-buka kan nggak mungkin Pak Widi laptop dibuka di mana saja kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Mbak. Oke ya, aman ya, berarti persiapkan tanggal 24 Juni itu adalah batas akhir pengumpulan UAS. Soal UAS-nya akan Pak Widi kirim tanggal 17 Juni, terus nanti silakan kalian masih ada waktu 1 minggu, silakan dikerjakan. Bagi teman-teman yang masih kesulitan dalam terutama SPSS dan komputer atau laptopnya, silahkan tidak harus membeli dulu. Tapi yang terpenting coba ke temennya dulu atau ke saudaranya, tidak jadi masalah. Yang terpenting kalian harus paham konsep bagaimana cara mengolah data SPSS, terutama data-data statistika berbasis
SPSS. Pak Widi nggak harus membeli, ya memang harapannya Pak Widi ke depan, kalian wis mulai nyelengi. Bahkan laptop-laptop sekarang nggak harus beli baru. Yang second like new, Pak Widi sampai saat ini nggak pernah beli laptop baru itu, nggak pernah. Ada baru pun karena sponsor, bukan karena Pak Widi beli. Jadi memang Pak Widi dapat sponsor dari Asus, jadi untuk review laptop gaming, jadi nggak usah bingung-bingung. Di sekitar Salatiga juga ada yang jual beli laptop second like new. Terus kalau biasa Pak Widi ngambilnya tuh di daerah Tembalang sih, cari aja di Instagram Stasiun Komputer Tembalang. Nanti kalau sampai di sana bilang aja sama yang terus saya mahasiswanya Pak Widi, insya Allah harganya nggak nyekek lah, nalar, karena beliau yang punya tuh sahabat baiknya Pak Widi. Jadi saya udah wanti-wanti kalau nanti ada mahasiswa yang kesini, regane dibedokke lho, ojo larang-larang. Oh ya, nggak apa-apa, santai aja, boleh diwin, harus kayak gitu. Jadi silahkan nanti, kalau nggak harus beli baru, like-nya di sana kadang dia nampung itu laptop yang digunakan untuk review YouTube aja, jadi baru dipakai berapa hari habis itu dijual, dan harganya mesti harga second, bukan harga baru. Terus katakan mungkin harga barunya 20 juta, paling dia jualnya sekitar 14 juta, kan lumayan. Mungkin harga barunya 7 juta, paling dia jualnya sekitar 5 juta, 4 juta, seperti itu. Jadi tetap semangat, nggak usah berkecil hati, karena nanti kalian kan orientasinya akan skripsi. Saya sarankan malah justru beli laptop aja daripada beli PC, karena kan untuk mobilitas, nanti kalian bimbingan dan lain-lain, nggak mungkin toh kalian ngangkat monitor, ngangkat CPU, kan nggak mungkin. Jadi kemana-mana bawa laptop. Yang terpenting untuk alat komunikasi tetap dijaga dengan baik. Ingat, ojo kakek drakornya dipateni sih. Itu ya. Itu aja dari Pak Widi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sebenarnya masih ada 9 menit. Pak Widi akhiri dulu aja supaya kalian juga mempersiapkan diri. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu. Insya Allah minggu depan Pak Widi mulai tugas-tugas yang sifatnya saya kombinasikan dengan yang sudah kita pelajari yang kemarin-kemarin, supaya nanti kalian ketika UAS tidak kaget, orang bingung. Jadi kalian sudah terbiasa hal-hal seperti itu. Oke ya? Baik, benar. Kalau tidak ada pertanyaan ya? Belum. Oke, Pak Widi akhiri. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat. Salam kelas kita, salam mantap-mantap. Wah, sudah lebaran nggak jadi setan lagi ya Pak Widi? Apa? Sudah lebaran nggak jadi setan penggoda lagi ya Pak Widi? Oke. Jangan lupa es buahnya sekarang ya. Oke. Beli komputer mumpung ada jalur dalam.